Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Ibu Siti Nasiroh dari SMP Barunawati 3. Hari ini saya akan membawakan bincang-bincang santai dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Siswanto SPD, dengan Ibu Staf Kurikulum, Ibu Fitri Nurinayanti. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baiklah, bincang-bincang santai kali ini saya akan mulai dengan pertanyaan yang sedikit serius dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oke. Dalam situasi yang seperti ini, kiranya bagaimana situasi pembelajaran di sekolah SMP Barunawati 3, Pak? Ya, terima kasih Bu. Kalau semisalkan dalam keadaan normal kita biasa tatap muka mulai dari awal sampai setelah jam setengah satu atau setengah dua. Tapi karena kondisi COVID-19 mau tidak mau seluruh kegiatan tatap muka dirubah menjadi daring atau home learning. Artinya seluruh siswa diwajibkan belajar untuk di rumah. Tatap mukanya dirubah menjadi belajar di rumah. Ya, yang pertama juga penggunaan teknologi menjadi kunci kegiatan home learning ini. Karena mau tidak mau belajar tanpa ada teknologi sepertinya tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin itu yang saya tambahkan. Oke Pak, ini kan kita sudah memasuki tahun pembelajaran baru ya, tahun 2020. Kita mulai dari 13 Juli ya, kita sudah mulai tahun pembelajaran baru. Selama 3 bulan mundur kan kita juga sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Kiranya bagaimana respon dari orang tua serta siswa dalam menghadapi pembelajaran secara daring tersebut? Ya, dalam perjalanan 3 bulan sebelumnya ini banyak masukan-masukan. Artinya kebanyakan dari siswa yang tadinya belum siap, artinya penggunaan teknologi, mau tidak mau orang tua juga harus ikut berperan. Apalagi setiap pembelajaran membutuhkan gambar atau video-video yang sekiranya membantu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua juga materinya juga tidak hanya dari buku, tapi bisa langsung diakses ke dalam video atau materi yang sudah disiapkan oleh departemen. Bagaimana tentang kesiapan gurunya tersebut selama 3 bulan tersebut? Kiranya ada evaluasi yang sangat penting kah dari Bapak sendiri dalam proses KBM secara daring dari pihak gurunya Pak? Bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah setiap proses kan kita juga evaluasi, artinya kita lihat tidak semua siswa atau orang tua memiliki HP atau paham akan teknologi. Yang kedua juga kita memberikan masukan kepada teman-teman guru pengertian, artinya tidak memaksakan anak untuk mengikuti apa yang kita punya. Kita lihat situasinya, kalau mereka bisanya ini ya kita ikutin ini, artinya fleksibel. Karena kondisi begini juga kita tidak bisa memaksakan kehendak, karena juga di satu sisi ini juga baru kondisi yang pertama kali kita lakukan. Yang kedua juga kita tidak mau kegiatan ini terus menerus, karena rasa kangen kita sama anak juga akan hilang lama-kelamaan, karena sudah hampir berjalan 6 bulan sepertinya. Emosional, riang gembira, sukacita akan hilang sendiri karena tidak akan ketemu dengan tatap muka. Terus juga kita sebagai sekolah memberikan masukan metode apa sih yang cocok, misalkan WA karena memang udah fleksibel di mana-mana, atau pakai Edmodo yang bisa langsung ke akses siswanya, atau ke Google Classroom, mungkin itu yang bisa membantu mereka. Ya. Oke baik. Dalam
dalam situasi sekarang ini Pak, dalam penerimaan siswa baru, kita kan kemana untuk di negeri sendiri itu dengan melalui metode usia ya Pak ya. Tentang usianya yang diterima itu terpilih. Kiranya sekolah Barunawati ini adakah strategi khusus dalam menjaring siswa baru? Bagaimana Pak? Ya, makasih. Alhamdulillah. Kalau strategi khusus sih sepertinya semua sekolah punya ya. Cuman kita juga wanti-wanti juga. Kita terapkan strategi yang biasa aja. Artinya kita tetapkan untuk tahun ini maksimal per kelas 32. Artinya ya walaupun gimana pun kita berharap tidak hanya anak-anak yang biasa tapi juga semua yang cakupan umur atau kepintaran yang rata-rata juga kita bisa terima. Jadi kita tidak memilih-milih tingkat Assalamualaikum. nilai siswa, tapi semua kita harap bisa terima dengan baik. Iya. Kita kan sekolah swasta ya Pak. Iya. Jadi memang yang hadir atau yang datang itu kan biasanya ada segmentasinya. Ada apa namanya? Tidak ada beberapa orang yang memilih swasta dan juga ada yang memilih negeri. Itu kan dia punya pemikiran tersendiri. Jadi untuk sampai sekarang Pak, jumlah siswa yang sudah diterima atau yang sudah didapat oleh sekolah SMP Barunawati sudah berapa Pak? Dan berapa kelas yang dibuka? Untuk tahun ini, karena tahun sebelumnya kita mengeluarkan 4 rombel, ya rombel sebelumnya adalah 135 siswa. Tahun ini insya Allah kiranya Allah mengizinkan 4 rombel kembali seperti yang dulu 135. Kita berharap seperti itu. Ya tinggal lihat kondisi, apabila tidak diharapkan ya kita ya mudah-mudahan per kelas bisa mencapai 30 insya Allah, jadi 120. Saya akan ke Ibu Kurikulum, Ibu Fitri. Gimana kabarnya Ibu Fitri? Alhamdulillah, ada sedikit pilek aja. Oh iya, baik. Tadi sudah disebutkan bahwasanya kita tetap melaksanakan tahun pembelajaran baru di awal, yaitu tanggal 13 Juli 2020, dan tetap melaksanakan dengan secara daring. Kiranya Ibu Fitri sudah menyiapkan metode-metode apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran daring di SMP Barunawati tersebut? Untuk metode pembelajaran secara online, kita juga sudah berjalan selama 6 bulan ini ya. Di SMP Barunawati ini kita menggunakan ada 3 jenis yang kita gunakan. Yang pertama melalui WhatsApp, WA ini untuk menyampaikan informasi tugas apa dari gurunya. Kemudian untuk pelajarannya sendiri, guru masing-masing ada yang menggunakan Edmodo, ada yang menggunakan Google Classroom. Nah, nanti dari sini guru melakukan evaluasi dan mengelola kelasnya dengan lebih baik ya. Jadi murid-murid juga tidak usah bingung tugasnya ada di mana, karena semuanya sudah ada di Google Classroom atau Edmodo yang dimiliki oleh guru-guru tersebut. Awalnya mungkin memang agak sulit ya anak-anak, apalagi yang belum pernah kenal dengan Edmodo, dengan Google Classroom gitu. Tapi kita selalu memberikan tutorial di awal, mengajarkan bagaimana caranya. Akhirnya lama-lama anak-anak juga jadi terbiasa. Anak-anak yang tahun ini juga sudah sangat terbiasa lah, sudah jago lah gitu menggunakan metode online ini dengan menggunakan Edmodo atau Google Classroom. Ditambah lagi materi-materi atau video-video dari YouTube, gambar-gambar, dan link-link tautan yang bisa dimasukkan oleh guru-guru untuk sebagai sumber belajar seperti itu. Dalam kurun waktu sekitar 6 bulan pembelajaran daring tersebut, kiranya adakah temuan dari Bu Fitri anak-anak yang kesulitan dari metode ataupun dari
bagaimana kita mengatasinya? Ada beberapa anak yang kesulitan awalnya, pasti ya, kesulitan. Orang tuanya juga kesulitan cara menggunakannya seperti apa gitu. Cuma awal-awal memang kita sediakan video tutorial cara menggunakannya seperti apa gitu kan. Kemudian kita juga selalu siap membantu kalau ada pertanyaan seperti apa caranya, kita bantu begini via WhatsApp ya, karena WhatsApp itu kan pasti semua orang sudah bisa. Yang mungkin asing ya itu tadi ya, Moodle atau Google Classroom seperti itu. Kemudian ada juga yang memang muridnya tidak punya, siswanya tidak punya handphone, biasanya menggunakan handphone orang tuanya, mungkin bisa bergantian dengan saudaranya seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Untuk terakhir nih Pak, Ya. adakah pesan-pesan khusus untuk siswa kelas 8 dan kelas 9 atau bahkan siswa yang baru? Kiranya ada pesan-pesan khusus. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin khusus kelas 8, kelas 9 yang sudah mau tidak mau, suka tidak suka menjalankan proses belajar daring, tambah giatlah belajar. Jangan lupakan pelajaran, karena di situ adalah momen kita mendapat masukan ilmu yang secara tidak langsung melalui teknologi, bukan melalui guru bidang studi, tapi teknologi juga membantu dalam proses belajar mengajar. Dan juga untuk kelas 7, karena ini juga baru, walaupun di kelas 6 sudah dapat, lebih semangat lagi. Mudah-mudahan bisa membantu nanti di kelas 8, kelas 9 ataupun nanti setelah lulus SMP. Demikian. Bagaimana dengan Ibu Kurikulum? Adakah pesan khusus untuk siswa kita? Ya, dari saya walaupun keadaannya seperti ini, tapi tetap jangan berhenti untuk belajar. Dan belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi untuk mendapatkan kemampuan, skill yang akan kalian perlukan di kehidupan nanti. Jadi walaupun keadaan seperti ini, tetap semangat mencari ilmu dari manapun, tidak harus dari guru. Apalagi sekarang kalian banyak waktu luang di rumah, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Cari kemampuan-kemampuan yang tidak bisa kalian dapatkan di bangku sekolah ketika tatap muka. Oke, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kurikulum. Semoga kita selalu sehat dan tetap dapat terus solid dan juga tetap sehat tentunya, sehingga kita bisa membawa siswa-siswi kita sampai selesai di jenjang menengah, terutama di SMP Barnawati 3. Demikian bincang-bincang santai dengan Bapak Kepala Sekolah serta staf kurikulum. Tentunya walaupun kita sedang dalam suasana pandemi virus corona, kita tetap melaksanakan proses KBM, proses belajar mengajar walaupun secara daring. Demikian, sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang.